screen. Oke, sip. Betul nuhun. Bentar. Oke. Sudah terlihat? Apakah ada? Sip, sudah terlihat. Jadi baik. Untuk kita sharing pengalaman mungkin ya. Saya pertama mempelajari metode kuantitatif ini ketika kuliah di jurusan antropologi di Universitas Padjadjaran. Waktu itu di kami ada sebuah pengkutuban atau bukan kayak sebuah pengkutuban antara orang-orang yang memiliki pendekatan kualitatif dan ada orang-orang yang memiliki pendekatan kuantitatif. Gitu. Jadi di antara kami itu sering banyak perdebatan gitu. Penelitian yang dilakukan oleh kuantitatif itu tidak mencerminkan antropologi gitu. Kalau di kami itu dulu gitu, tidak mencerminkan kedalaman. Jadi kurang penelitiannya kurang komprehensif gitu. Nah jadi terus kemudian kuantitatif dikatakan bahwa itu cuma permukaan, gitu. Hanya mempelajari tentang angka-angka saja gitu. Nah sekarang itu adalah mungkin pemahaman-pemahaman yang umum gitu, yang umum banyak dipahami oleh mahasiswa pada zaman saya dulu. Gitu. Nah setelah beberapa tahun mendalami metode gitu, terutama di mixed method, jadi saya terbiasa menggunakan penelitian itu menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif. Gitu. Jadi saya lebih tahu mana sih porsi untuk kualitatif, gitu, mana porsi untuk kuantitatif. Gitu. Yang paling penting adalah bagaimana sih kita menentukan metode penelitian. Jadi ada banyak yang bilang kalau misalkan ada seorang bupati gitu bertanya ke stafnya, berapa orang yang saat ini sedang menggarap di lahan hutan lindung di wilayah Gunung Wayang misalkan. Terus kemudian stafnya bagian dinas lingkungan hidup, saya kurang tahu Pak, itu belum terkuantifikasi semuanya. Terus kemudian bupatinya bilang secara kualitatif saja gitu. Jadi apakah tepat gitu penggunaan kualitatif untuk menggambarkan suatu angka yang yang belum jelas gitu. Jadi secara kualitatif saja bagaimana penggarapannya gitu. Jadi ada hal-hal yang memang banyak kekeliruan gitu dalam mendefinisikan atau mengkategorikan suatu metode penelitian. Gitu. Jadi penelitian atau metode kuantitatif dan kualitatif itu apa sih yang membedakannya? Gitu. Jadi kuantitatif itu adalah metode yang mengkaji atau untuk menggambarkan data-data terkait angka. Data-data terkait. Kang Riki punten, suaranya agak ada feedbacknya. Oh, ada feedback. Kayak sedikit ada gema atau gaung gitu. Oh, oke, bentar. Ada aplikasi atau HP atau apa mungkin yang punten dipotong sedikit supaya mungkin yang Kang Has tes? Ada? Nah, sip, clear. Oh, clear ya? Nah. Oh, berarti tadi karena speaker.
Ya, sip. Nah, sekarang udah clear. Oke. Oke, sip, nuhun, mangga. Lanjut Oke, lagi. kalau ada yang memang kurang baik, bisa langsung ini aja ya. Terima kasih, Kang As. Sip, mangga, sip, nuhun. Mangga, lanjut. Jadi metode kuantitatif itu yang tadi bukan tentang kebalikan dari pendekatan kualitatif gitu, atau dari eh, perlawanan dari metode kualitatif gitu, kuantitatif itu. Jadi keduanya ini tuh memiliki kekuatan atau spesialisasi yang memang berbeda gitu, tidak untuk diperbandingkan. Jadi metode kuantitatif ini adalah metode yang digunakan untuk mengkaji data-data yang berbasis angka gitu. Jadi berapa persen penggarap di kawasan hutan yang menanam kopi gitu, atau berapa persen penggarap yang di kawasan hutan perhutani yang terlibat dalam penanaman pohon gitu. Jadi data-data yang untuk menggambarkan persentase gitu. Kemudian ada hal-hal yang membuat kita sebagai peneliti itu salah atau keliru dalam menentukan metode gitu. Pertama adalah faktor kebiasaan. Contoh misalkan mungkin untuk beberapa orang ini banyak terjadi di orang-orang yang memang teman-teman yang memang sudah lulus atau beberapa kali melakukan penelitian gitu. Jadi ketika orang itu terbiasa menggunakan metode kualitatif gitu, ketika menghadapi atau akan melakukan suatu penelitian, dan dia akan melakukan selalu kualitatif gitu. Jadi ada faktor kebiasaan gitu. Jadi karena dia terbiasa kualitatif, saya kualitatif aja gitu. Nah, itu yang terjadi ketika kasus yang saya ceritakan tadi di awal, di generasi saya di antropologi itu ada pendekatan orang-orang yang kualitatif dan kuantitatif gitu. Jadi saya kualitatif gitu tanpa tahu dia belum tahu mau meneliti apa gitu. Jadi pemilihan metode penelitian itu akan keliru ketika kita didasari oleh faktor kebiasaan atau oleh latar pendidikan gitu. Misalkan orang sosial antropologi itu harus kualitatif, belum tentu gitu. Atau orang sosial ekonomi pertanian itu terbiasa dengan pendekatan kuantitatif, belum tentu juga gitu. Jadi itu yang membuat pemilihan metode menjadi keliru. Terus kemudian tidak mampu menggunakan metode tersebut gitu. Contoh, saya kemarin dikirim list judul-judul yang akan diambil, topik-topik penelitian. Misalkan saya ambil contoh, ini menarik nih judulnya. Sistem pengelolaan daerah ekowisata oleh masyarakat setempat. Margaret, namanya Margaret. Terus kemudian akan meneliti sistem pengelolaan daerah ekowisata oleh masyarakat setempat. Gitu. Terus kemudian kata dosen pembimbing bertanya kepada Margaret, apa metode yang akan diambil gitu. Terus Margaret misalkan bilang, Pak saya kualitatif aja. Terus kata atau Pak saya kuantitatif aja, misalnya kuantitatif. Terus kata dosen pembimbingnya, kenapa nggak kualitatif? Pak saya tidak bisa gitu. Jadi ada hal-hal yang memang menjadi hambatan atau menjadi keliru ketika kita melakukan penelitian, tapi tidak mampu untuk melakukan penelitian menggunakan metode yang tepat. Gitu. Jadi itu salah satu faktor yang menjadi keliru. Gitu. Terus kemudian metode kualitatif dianggap lebih mudah dibanding metode kuantitatif. Gitu. Di kami dulu hambatan kenapa orang-orang antrop atau di jurusan saya itu mahasiswa antropologi lebih banyak mengambil kualitatif karena itu lebih mudah. Kita tidak harus membuat kuesioner, kita tidak harus mewawancarai
banyak orang gitu, hanya dari orang-orang informan-informan yang terpilih gitu. Itu bisa lebih mudah. Nah, itu juga hal yang membuat keliru gitu. Terus kemudian metode kualitatif lebih lama dibandingkan metode kuantitatif gitu. Ada orang-orang yang lebih memilih kuantitatif karena kalau kualitatif itu harus lama gitu. Itu juga keliru dalam memilihnya. Jadi metode kualitatif dan kuantitatif itu adalah metode yang berbeda satu sama lain. Keduanya tidak saling eksklusif dan keduanya memiliki kekuatan logika yang berbeda. Artinya digunakan pada permasalahan penelitian yang berbeda pula gitu. Jadi orientasinya itu bukan tentang kebiasaan, bukan tentang kita bisa atau tidak, bukan tentang kualitatif lebih mudah atau lebih lama gitu. Jadi pahami dulu masalah apa penelitiannya. Jadi contoh saya ambil yang tadi tentang sistem pengelolaan daerah ekowisata. Ada variabel yang di sini disebutkan tentang sistem pengelolaan. Nah, apa metode yang cocok untuk kita mempelajari sistem pengelolaan gitu. Kalau pendapat saya, ini akan lebih sesuai dilihat dari permasalahannya, dilakukan secara metode kualitatif untuk mempelajari sistem. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika Margaret ingin tahu bagaimana tentang karakteristik penggarap atau karakteristik masyarakat setempatnya, sosial ekonomi, demografi, kemudian mata pencaharian. Nah, itu tidak menutup kemungkinan kalau penelitian ini digabungkan juga dengan metode kuantitatif untuk mengkuantifikasi topik masalah-masalah penelitian data-data demografi dan yang lainnya. Tapi sistem pengelolaannya itu bisa secara kualitatifnya. Contohnya seperti itu gitu. Jadi balik lagi penentuan metode penelitian ini tergantung dari jenis data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Itu. Kalau ada yang ingin didiskusikan tinggal langsung saja, jadi tidak usah menunggu. Jadi kita biasa aja lah. Ya, ya. Oke, siap. Tuh yang sudah jadi bisa langsung mungkin nggak harus nunggu selesai ya Kang Riki ya. Misalnya aja, satu slide selesai langsung tanya jawab langsung, gitu. Silakan. Atau ada yang tidak sepakat dengan materi juga bisa gitu, karena metode ini tentang tentang konsensus gitulah metode itu. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah gitu penggunaannya, cara si metodenya, tapi tepat atau tidak digunakannya. Gitu. Kemudian masuk ke metode kuantitatif. Sebentar, bahas. Ya, silakan. Mangga. Nah, jadi oke. Metode kuantitatif itu kita mempelajari, harus tahu nih, kita harus paham tentang apa itu variabel. Jadi pernah kejadian dulu waktu ini pengalaman saya kuliah waktu S1 di angkatan saya ditanya oleh dosen saya yang cukup terkenal killer lah dosennya gitu. Apa itu variabel? Satu angkatan tidak ada yang bisa menjawab. Wah, parah sih itu. Jadi kalian mau meneliti apa ketika tidak tahu variabel gitu. Nah, khusus untuk pendekatan kuantitatif, kita tuh perlu mengetahui atau memahami apa itu variabel. Karena ini menjadi penting ketika kita tidak tahu definisi dari variabel, akan berat gitu untuk melaksanakan penelitian kuantitatif. Variabel didefinisikan, ini definisi praktis ya, banyak teori-teori atau banyak konsep-konsep yang referensi yang bisa diacu gitu, tapi dari gabungan dari semuanya yang di level praktiknya gitunya, praktisnya, variabel adalah setiap karakteristik, jumlah atau kuantitas yang dapat diukur atau dihitung. Jadi
kata kuncinya adalah karakteristik atau objek gitu, atau sesuatu lah lebih umumnya lagi, yang bisa dihitung gitu, yang bisa diukur. Jadi sesuatu yang bisa diukur itu yang disebut sebagai variabel. Gitu. Jenis variabel itu apa? Demografi itu salah satu variabel dalam penelitian yang bisa diukur bagaimana demografi di masyarakat setempat terkait untuk bisa dimanfaatkan sebagai penyangga atau pendukung ekowisata gitu. Itu bisa diukur demografinya. Gitu. Dalam kuantitatif, variabel itu terbagi menjadi tiga jenis. Pertama, independent variable atau kita biasa sebut sebagai variabel bebas. Kemudian dependent variable atau variabel yang terpengaruh gitu. Dan intervening variabel ini ditemukan pada hubungan-hubungan yang rumit gitu, kausal-kausal yang rumit. Variabel antara lah bisa disebut juga sebagai variabel antara. Nah, terkait penelitian, variabel penelitian berarti atribut atau objek yang memiliki variasi antara satu sama lain. Jadi dalam penelitian itu tidak hanya bisa dibatasi gitu, berapa variabel yang diteliti gitu. Itu tidak ada terbatas, itu tergantung balik lagi permasalahan penelitian, kemudian diturunkan menjadi variabel apa yang akan diteliti. Biasanya dalam proposal penelitian itu setelah di bagian metode, kalau di sini metode bab berapanya, Kang As? Bab 3. Bab Di bab 3, Kang Riki. Bab 3. Nah, di bab 3 itu biasanya ada yang namanya operasionalisasi variabel. Jadi itu tuh bagaimana kita menerjemahkan dari konseptual yang umum seperti misalkan demografi gitu, demografi penggarap misalkan. Itu variabel demografi itu dioperasionalisasikan menjadi parameter atau indikator-indikator yang akan diukur hingga nanti ketika dimasukkan ke dalam list atau kuesioner itu kita bisa mengukurnya. Misalkan ketika satu contoh misalkan variabel penelitiannya demografi, kita mengukur indikatornya adalah besaran rumah tangga atau household size gitu. Nah, bagaimana kita mengukur besaran rumah tangga itu? Nah, dengan cara mempertanyakan setiap di masyarakat itu satu rumah tangga itu punya anak berapa, usianya berapa, jenis kelaminnya apa gitu hingga nanti akan terlihat besaran rumah tangga atau household size di rumah tangga itu seperti apa gitu. Jadi itu untuk menggambarkan variabel demografi. Jadi tahapannya dari variabel kemudian diturunkan menjadi indikator sampai akhirnya parameter, dan di parameter itu harus hal-hal yang konkret yang akan bisa lebih mudah untuk diukur gitu. Jadi jangan hal-hal yang abstrak gitu di parameter itu. Jadi yang konkret misalkan ada berapa punya rumah, punya mobil berapa, itu hal-hal yang konkret gitu yang bisa diukur. Kemudian ini sketsanya independent variable, di tengahnya ada intervening variable, kemudian dependent. Ini ketika terjadi kausal yang rumit, tapi tidak semua penelitian harus multi variabel. Kemudian di kuantitatif itu sebetulnya ada dua teknik lah pengumpulan data itu, yaitu survei dan eksperimen. Tapi dalam pengalaman saya selama di penelitian sosial itu selalu survei gitu. Jadi survei ini adalah dengan digunakan untuk mempelajari populasi yang ekstensif dibandingkan intensif gitu. Jadi kita tuh mempelajari besaran, luasan dari populasi gitu. Pada rancangan survei, peneliti mendeskripsikan secara kuantitatif atau angka beberapa kecenderungan, perilaku, opini dari suatu populasi dengan meneliti sampel
populasi tersebut. Kita ambil contoh penelitian lain, misalkan topik tentang persepsi masyarakat sekitar hutan tentang fungsi dan kebijakan pengelolaan hutan lindung. Nah, itu udah jelas dari variabel awalnya, siapa ini teh? Fenty akan mengukur persepsi masyarakat. Nah, persepsi ini itu variabel yang harus diukur secara kuantitatif gitu, karena itu terkait dengan atau terpengaruh oleh latar belakang dari individu persepsi itu. Jadi persepsi saya tentang lingkungan akan berbeda dengan persepsi Kang Ahas misalkan tentang lingkungan. Jadi persepsi itu akan banyak, persepsi itu kalau di yang tadi ya, di balik lagi ke sini, itu salah satu dependent variable yang terpengaruh gitu. Persepsi itu bisa dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, oleh latar belakang ekonomi, oleh agama, oleh relasi sosial gitu, oleh pengalaman. Jadi dia tuh terpengaruh gitu. Kemudian variabel independennya itu adalah hal-hal yang mutlak, hal-hal yang dimiliki menjadi latar belakang si responden. Contoh tingkat pendidikan tadi, respondennya tingkat pendidikannya lulusan SMP, lulusan SMA, atau perguruan tinggi gitu. Makanya ketika kita mengukur persepsi dan dikorelasikan dengan variabel independen atau tingkat pendidikan gitu, itu akan muncul data gitu akhirnya. Jadi bagaimana pola atau bagaimana tren persepsi yang muncul dari tingkat pendidikan SMA gitu. Jadi akan berbeda, sehingga kuantitatif itu menjadi penting dalam kita memahami dalam penelitian kita tuh variabelnya apa aja gitu. Itu menjadi penting gitu. Kalau bisa diusahakan jangan ada variabel yang luput tidak kita ukur dalam meneliti gitu. Makanya yang tadi ketika kita melakukan operasionalisasi variabel itu kita tuh harus tenang gitu, pikiran tuh harus lebih mengeksplor dan dituliskan gitu. Jadi jangan sampai luput lah, jangan sampai ada yang terlewat. Terus kemudian yang tadi, survei adalah metode yang terbaik untuk digunakan oleh peneliti sosial atau ilmu alam yang tertarik untuk mengumpulkan data asli untuk menggambarkan populasi yang dianggap besar untuk dipelajari secara langsung. Survei memungkinkan peneliti untuk mengeneralisasi hasil studi yang diperoleh dari sampel ke populasi gitu. Nah, nambah lagi kosakata tadi variabel, kemudian survei, sekarang ada yang namanya populasi dan sampel. Kita belajar simulasi tentang apa itu populasi dan apa itu sampel. Ini saya ambil contoh persepsi tentang petani kopi, persepsi petani kopi tentang konservasi hutan. Tapi ini ternyata kita bisa pakai judul lain lah. Misalkan yang tadi persepsi masyarakat tentang terhadap kelayakan daerah ekowisata gitu. Jadi kita ganti ya, ini kita sesuaikan dengan contoh dari Juandra, Roy Mahendra. Bukan, itu Muhammad. Persepsi masyarakat terhadap kelayakan daerah ekowisata. Ini menarik soalnya judulnya. Reza. Penelitian adalah persepsi masyarakat terhadap kelayakan daerah ekowisata.
Nah, ini adalah populasi. Kemudian harus ada unit analisis. Jadi dari populasi itu siapa yang akan diteliti gitu. Tadi Roy penelitinya persepsi masyarakat gitu. Nah, masyarakat mana yang akan diteliti? Jadi Roy harus membatasi dulu konteks masyarakat mana yang akan diukurnya. Contoh misalkan masyarakat desa A yang ada di sekitar daerah kawasan ekowisata tersebut. Misalkan masyarakatnya kita batasi masyarakat desa Ujung Jaya misalkan. Masyarakat desa Ujung Jaya itu menjadi populasi yang harus dipelajari, yang akan dipelajari oleh Roy di penelitiannya. Kemudian unit analisisnya siapa di masyarakat itu. Nah, balik lagi, kita kembalikan kepada penelitian, apakah dalam masyarakat itu harus semuanya semua orang menjadi unit analisis, atau hanya konteks rumah tangga, dibatasi oleh rumah tangga. Jadi penelitian kuantitatif itu unit analisisnya bisa berupa individu atau rumah tangga. Jadi sehingga ada istilah umum disebut survei rumah tangga gitu. Jadi di masyarakat desa Ujung Jaya yang diteliti oleh Roy ini, unit analisisnya adalah rumah tangga yang diwakili oleh kepala rumah tangga gitu, atau oleh perwakilan dari rumah tangga tersebut, apakah ibu atau anak yang sudah dewasa atau kepala keluarga. Kemudian pertanyaannya, apakah Roy sanggup untuk melakukan penelitian persepsi kepada seluruh masyarakat di Desa Ujung Jaya? Misalkan data profil desa menyebutkan jumlah rumah tangga di Desa Ujung Jaya itu 2.500 kakak. Ketika akan melakukan penelitian kuantitatif mengukur persepsi, harus mengukur 2.500 kakak tersebut. Apakah mampu gitu pertanyaannya? Kalau mampu ya itu idealnya gitu dilakukan sensus sehingga datanya lebih lebih presisi gitu. Tapi kemudian ada yang bisa disebut sebagai sampel. Jadi sampel adalah keterwakilan dari populasi yang akan diukur gitu. Jadi dari 2.500 kemudian diambil sampel oleh Roy sehingga muncullah mungkin sekitar 300 katakanlah yang menjadi sampel di sini. Kemudian ini yang diukur, dipelajari sehingga hasilnya 75% sampel mempersepsikan tentang daerah ekowisata itu meningkatkan ekonomi gitu misalkan. Nah, kemudian dari kesimpulan atau dari data yang diambil dari sampel ini digeneralisasi kepada populasi besar sehingga bisa dikatakan 75% plus minus tingkat kesalahan dari populasi itu mempersepsikan bahwa daerah ekowisata meningkatkan ekonomi gitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana si sampel bisa dikatakan layak mewakili seluruh populasi? Ini yang akan banyak perdebatannya di sini. Sehingga ada muncul metode sampling atau teknik sampling. Jadi ini yang nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Ini penting adalah menjadi teknik samplingnya yang penting di sini.
pengambilan sampel dari populasi itu mempengaruhi kita bisa mengeneralisasi atau tidak si data tersebut, atau data tersebut itu cukup mewakili populasi. Itu mungkin. Sampai sini mungkin ada yang silakan kita diskusi aja dulu, karena memang ini perlu pemahaman perlu ya, karena pasti saya juga awal-awal sulit untuk memahami ini. Silakan. Yang mau ditanyakan ke Kang Riki ini tentang ini ya, sampai ke populasi dan sampel ya. Ya, Karena tentang bingung. masih bingung? Silakan apa yang ini? Apa yang perlu kita di recall kembali mungkin ya, sebelum kita nanti Kang Riki lebih jauh menyampaikan lebih jauh. Gimana, Juandra, Amelia? Izin bertanya, Pak. Siapa? Oh, Roy, silakan Roy. Gimana? Pemilik judul. Ini izin bertanya, Pak. Itu bagaimana cara kita menentukan banyaknya sampel yang harus kita ambil tuh, biar mewakili keseluruhan dari populasi tersebut? Ya. Makasih Roy. Jadi pemilihan sampel itu akan tergantung dari pertama, kita harus tahu dulu populasinya. Si besaran populasi itu kita harus paham, harus dipelajari bagaimana karakteristiknya, sehingga kita bisa menentukan bagaimana teknik pengambilan sampel. Karena ketika populasi masyarakat desa Ujung Jaya ini memiliki karakteristik yang beragam, itu akan berpengaruh juga cara Roy menentukan sampelnya siapa saja yang bisa mewakili. Itu. Sebentar, kita lanjut dulu ke ini. Mungkin loncat dulu sebentar untuk membahas yang tadi. Oh, salah, bukan ini. Jadi pertama harus terdapat dulu jumlah populasi. Nah, kuncinya di situ. Jadi Roy ketika ingin Roy, desa apa Roy namanya Roy? Masyarakat apa di sini? Rencananya? Rencananya Roy di mana? Atau Roy mah bukan itu tentang siapa? Partisipasi masyarakat ya? Ya nggak apa-apa, itu aja, nggak apa-apa. Ya. Misalkan tentang partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan ini, pengelolaan Taman Nasional. Ini rencananya di lingkup desa atau apa, Roy? Desa itu rencananya. Desa apa namanya? Desa ini, Sungai Lisai. Oh, Desa Sungai Lisa. Lisai. Oh, Lisai, oke. Nah, jadi untuk menentukan jumlah sampel, Roy harus mengetahui berapa jumlah populasi total di masyarakat desa Lisai itu. Misalkan unit analisisnya rumah tangga, berarti Roy harus membuat jumlah populasi itu sejumlah rumah tangga. Jadi misalkan katakanlah di desa Sungai Lisai itu ada 3.000 kakak, ya berarti sejumlah 3.000 kakak itu menjadi populasi dari Roy untuk diteliti. Kemudian karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya, Roy mengambil sampel. Nah, sampel ini akan mewakili ini atau dapat digeneralisasi ketika pemilihan sampel ini dilakukan secara probability. Jadi dilakukan secara peluang gitu. Jadi tidak berdasarkan apa ya? Roy pengen wawancaranya Bapak Anu gitu. Didatangin Bapak Anu
langsung diwawancara. Tidak seperti itu caranya. Jadi si populasi ini memiliki kesempatan yang sama untuk diwawancarai. Jadi itu syarat yang paling penting untuk pengambilan sampel. Kemudian jumlahnya dan berapa besarnya nanti kita akan diskusikan. Untuk proses generalisasi, kita harus pahami dulu yang untuk bagian sini itu proses generalisasi dari sampel ke populasi itu syaratnya sampling harus probability itu. Jadi tidak ada ketika dilakukan satu langkah saja atau satu pemilihan responden yang tidak berdasarkan probability itu mengurangi jadi tidak layak untuk digeneralisasi gitu. Jadi sehingga kalau sampel di sini dilakukan secara probability bisa mengatakan 75% dan 75% ini berlaku untuk populasi yang dipelajari oleh Roy. Itu. Nanti besarannya kita di materi selanjutnya di slide selanjutnya. Kemudian untuk populasi yang tadi ada keseluruhan kelompok atau individu. Unit analisis yang tadi bisa individu, grup, organisasi atau interaksi sosial dan artefak sosial lainnya. Nah, sekarang pengambilan sampel. Prinsip sampling, nah kita harus pahami dulu prinsipnya. Sampling adalah cara untuk memudahkan peneliti mempelajari populasi yang relatif besar melalui sampel yang relatif kecil. Jadi itu prinsipnya gitu sampling itu. Pahami dulu prinsipnya bahwa ini memudahkan kita untuk mempelajari populasi besar. Karena idealnya penelitian kuantitatif itu dilakukan dengan mempelajari seluruh populasi. Jadi itu harus dilakukan sensus. Jadi misalkan tadi penelitian tentang persepsi masyarakat desa terkait ekowisata, itu harus mewawancarai semua masyarakat atau semua kepala keluarga di dalam satu desa, sehingga tidak dilakukan sampling itu. Tapi karena ada keterbatasan waktu dan biaya, maka ahli-ahli dulu menemukan yang namanya teknik pengambilan sampel gitu. Jadi sampling ini adalah mempermudah gitu, cara untuk mempermudah. Idealnya seperti apa? Idealnya sensus, tapi karena sensus kita tidak mampu, sampling aja diambil. Terdapat dua pengambilan sampel, ada dua pengambilan sampling dalam riset sosial, yaitu tadi probability sampling menggunakan sampling frame atau non probability sampling itu seperti kuota sampling. Jadi pertanyaannya tadi, jadi berapa besaran sampel yang harus diambil gitu? Ukuran sampel itu tergantung dari tingkat akurasi yang diperlukan. Kemudian tingkat variabilitas atau heterogenitas populasi. Jadi keragaman populasinya, keragaman karakteristik populasi itu seperti apa, itu mempengaruhi jumlah sampel. Dan terakhir, jumlah variabel yang berbeda secara bersamaan diuji dalam analisis data. Jadi seberapa beragamnya juga variabelnya. Pada tingkat praktik, ukuran sampel dipengaruhi oleh kemampuan dan sumber daya yang dimiliki oleh peneliti. Itu yang tadi. Karena kita mahasiswa, untuk meneliti keseluruhan populasi itu berat secara biaya, lama secara waktu, dan capek secara tenaga gitu. Jadi ada dimudahkan oleh sampling. Rumus sampling yang terkenal di riset sosial itu Lynch. Saya sampai sekarang tidak bisa lepas dari rumus ini karena menurut saya ini rumus yang masih relevan atau tepat untuk dilakukan ketika penelitian sosial gitu. Bagaimana besaran sampel? Jadi di rumus Lynch itu ada yang namanya margin dalam pengambilan sampel, itu ada yang dinamakan margin of error atau disingkat MOE atau tingkat kesalahan.
ketika tingkat kesalahan misalkan populasinya 50 orang, tingkat kesalahan 10%, jumlah sampel 33. Jika tingkat kesalahannya 5%, jumlah sampelnya 44. Jika tingkat kesalahannya 2,5%, jumlah respondennya adalah 48. Tapi ketika 3.000 jumlah responden, jumlah populasi, tingkat kesalahan 10% itu 93. Hampir tidak jauh beda dengan yang 2000 ini. Yang membuat rumus Lynch ini menarik gitu untuk cocok untuk dilakukan. Jadi rasio jumlah sampel itu tidak berbanding lurus dengan jumlah populasi gitu. Untuk memudahkan, konsensus menyatakan bahwa tingkat kesalahan menulis kesalahan. Tingkat kesalahan dapat ditoleransi adalah 1% sampai 10%. Saya coba pindah share screen dulu sebentar. Kita akan simulasikan menggunakan kan rumus Lynch ini rumit ya. Mana? Iya. Yang terus aja Kang Riki yang praktis. Nah, kita rumit dulu saya waktu S1 cukup lama mencoba mempelajari ini gitu, rumus-rumus ini. Tapi ternyata telah ditemukan teknologi gitu di zaman sekarang. Ada yang namanya kalkulator sample size kalkulator. Sebentar. Ya, silakan. Kang Riki punten sambil nyambung ya barangkali ya. Jadi sambil nyambungin yang Kang Riki share screen yang kalkulator ini untuk sampel itu. Jadi kalau kita di kehutanan itu yang saya lihat, yang saya perhatikan selama beberapa kali menelaah sebagai penelaah terkait dengan usulan maupun hasil proposal, hasil penelitian di bidang sosial kehutanan itu. Jadi banyak yang biasanya tuh pakainya dari bukunya Pak Sugiono ya. Bukunya Pak Sugiono atau rumus Slovin. Nah itu silakan, saya masih agak belum terlalu untuk yang Slovin atau Pak Sugiono saya masih agak kurang terlalu familiar ya, karena saya dan Kang Riki ini familiar dengan Lynch dan Makor ini. Tapi kalau nanti kalian bisa memilih opsi yang lain silakan saja. Nah tapi yang sedikit agak khusus untuk yang Sugiono ya. Jadi kalau saya baca-baca di metodenya tuh 10% katanya, 10% dari populasi. Nah itu agak kalau jumlah populasinya di bawah 100 semuanya, tapi kalau di atas 100 10%. Nah itu yang jadi anehnya tuh. Kalau misalnya dia 100 berarti dia harus semuanya 100. Tapi kalau dia 120 misalnya populasinya, jadi kan harus cuma 20 orang. Nah kan agak nggak masuk ini juga kan ininya secara logikanya. Makanya kalau saya lebih menyarankan Makor ini atau yang tadi Lynch tadi. Silakan Kang Riki. Menyambung sedikit saja. Masih di ya betul Kang As. Jadi memang kalau saya rumus yang tadi itu jaringannya ya tes apakah jaringannya udah lancar oh, udah. Nah jadi memang kesulitan saya untuk berpindah ke rumus lain itu gitu. Jadi ada yang bilang yang tadi betul 10% dari populasi gitu kan. Nah itu memudahkan ketika populasi kecil 200, populasinya 300 itu mudah, jadi 10%-nya lah. Itu memang ada juga di beberapa peneliti yang menggunakan pendekatan itu. Tapi bayangkan ketika yang tadi kayak misalkan penelitian dalam satu desa yang jumlah populasinya itu 2.500 atau malah jumlah populasinya seperti yang pernah kita lakukan ya Kang As 6.000
6.000 rumah tangga gitu. Berarti kita harus mewawancarai 600 sih kalau 10%-nya gitu kan. Nah, rumus Lynch ini tuh keunggulannya itu besar jumlah sampel itu tidak berbanding lurus gitu. Jadi tapi keterwakilannya tetap tetap dapat dipertanggungjawabkan gitu. Jadi, nah ini simulasinya bisa saya dulu menggunakan ini ketika penelitian tesis saya. Jadi di sini ini semua sudah terlihat ya. Sudah terlihat Kang Riki. Jadi kita bisa simulasikan misalkan tadi ini tuh confidence interval itu adalah tingkat kesalahan atau margin of error. Kemudian populasi itu jumlah populasi yang akan dipelajari. Tadi misalkan kita ambil 5% dari margin of error-nya. Kemudian jumlah populasi yang akan dipelajari adalah 2.500 misalkan. Tadi sesuai simulasi tadi. Ketika dikalkulasi adalah 333 responden yang harus dipelajari gitu. Kemudian untuk mengeceknya misalkan terlalu besar diturunkan menjadi 10 tingkat kesalahannya dikalkulasi menjadi 93. Nah, ini masih bisa ditoleransi. Nah, ini kalkulator ini mempermudah untuk daripada kita menghitung menggunakan rumus, ini mudah gitu, lebih ringan lah, tidak harus ngitung-ngitung gitu. Nah, jadi begitu gitu. Tapi Lynch itu ketika populasinya kecil, dia jumlah sampelnya pun akan besar, cukup besar gitu. Seperti tadi ini 50, jika 5% 44 gitu. Tapi ketika jumlah populasinya besar, dia penambahannya tidak terlalu banyak gitu. Nah, terus kemudian ada pertanyaan nih. Dulu ada yang ini cukup menarik juga perdebatannya. Kapan kita menggunakan 1% atau berapa persen tingkat kesalahan yang cocok untuk atau layak untuk dipakai gitu. Kalau 5% itu ideal atau tidak? Terus kalau 2,5% itu ideal atau tidak? Pertanyaannya itu. Ada yang bisa jawab? Pertanyaannya adalah berapa margin of error yang ideal dari 1 sampai 10 dalam penelitian kuantitatif? Ada yang bisa jawab? Yuk, Tafri, gimana Tafri? Atau Ini langsung ditanya aja langsung ya. Tafri hadir nggak? Halo Tafri, dia ngilang tuh kan. Fajral. Ya Pak. Ya, gimana? Tafri bisa jawab berapa tingkat kesalahan ideal untuk penelitian kuantitatif atau pengambilan sampel? 1% sampai 10%. 1% sampai 10% katanya Kang Riki. Ya, itu kan yang dapat ditoleransi gitu. Soalnya di sini, nah, kita itu mengambil 10, 5, 2, berapa gitu yang ideal? Punya pendapat nggak? Misalkan, atau gini, ketika di seminar proposal misalkan ya, Tafri mencantumkan populasi sebanyak 3.000 rumah tangga. Sampel pengambilan sampel dilakukan menggunakan kalkulator yang tadi dengan tingkat kesalahan 7,5%. Nah, itu bisa atau enggak kira-kira?
Bisa, Bang. Bisa, oke. Terus kalau ditanya lagi oleh dosennya misalkan ya, oleh penelaah, kenapa ambil 7,5%? Karena kan yang umum itu 10 atau 5%. Itu kira-kira ada bisa menjawab atau bagaimana argumennya? Kenapa 7,5%? Jadi prinsipnya adalah tidak ada ketentuan kita harus mengambil berapa persen tingkat kesalahan. Selama 1-10% tingkat kesalahan itu kita ambil, maka itu adalah bisa ditoleransi. Balik lagi, penelitian yang ideal, kuantitatif itu, tingkat kesalahannya atau margin of error-nya itu adalah 0%. Gitu. Jadi, balik lagi yang tadi sempat dibicarakan, kalau penelitian kuantitatif itu idealnya adalah sensus. Artinya, tingkat kesalahannya adalah 0%. Tidak harus menggunakan rumus gitu. Nah, kalaupun harus menggunakan rumus, ada 1-10% itu diperbolehkan. Setelah 10%, 20%, 30% itu tidak bisa kurang ditoleransi karena plus minus datanya menjadi semakin besar tingkat kesalahannya. Contoh misalkan ketika ditanya tadi, kenapa mengambil 7,5%? Nah, justru itu kalau ada pertanyaan seperti itu, ya kita tinggal jawab aja. Memang nggak kenapa-napa, memang itu layak untuk diambil gitu, 7,5% itu. Jadi tidak ada istilah itu kan margin of error yang tidak umum. 7,5% itu nggak ada aturan gitu dalam mengambil 7,5% atau bahkan 5,5% gitu. Jadi prinsipnya selama 1-10% itu dapat ditoleransi, kita bisa menggunakan besaran apapun jumlah tingkat kesalahan. Hanya kembali lagi, itu tergantung dari sumber daya dan waktu kita sebagai peneliti gitu. Tapi kalau disebut ideal, semakin kecil tingkat kesalahan, maka penelitian itu akan semakin baik. Prinsipnya itulah. Kemudian masuk ke probability sampling. Tadi syarat untuk kita dapat mengeneralisasi sampel ke dalam populasi adalah sampling dilakukan dengan probability atau menggunakan prinsip peluang, di mana setiap anggota dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk diwawancarai. Syarat untuk menggunakan teknik ini adalah adanya sampling frame. Apa itu sampling frame? Sampling frame itu bisa dibuat ketika tersedianya daftar anggota populasi. Kemudian jumlah populasinya bisa dibuat daftar. Jadi gini, sampling frame itu dibuat dari penelitian kuantitatif itu diambil populasi kemudian diambil sampel. Nah, untuk menentukan sampel secara probability kita harus menggunakan sampling frame. Sampling frame itu adalah daftar nama atau list dari anggota populasi. Contoh tadi, jika ada populasinya 2.500, maka setiap orang di 2.500 itu atau 2.500 rumah tangga itu harus ada daftar namanya. Itu yang menjadi sampling frame di daftar nama tersebut. Ketika desa punya, misalkan ke kantor desa, Pak, ada daftar nama kepala rumah tangga di Desa Sungai Lisai. Oh, ada ini. Nah, ketika
listnya betul, nomor urutnya jelas, itu bisa digunakan langsung sebagai sampling frame. Tapi ketika kita akan mempelajari kehidupan penggarap lahan di hutan lindung yang kita tidak tahu jumlah atau tidak tersedia daftar anggota populasinya, nah kita harus membuat daftar populasi tersebut untuk menjadi sampling frame. Jadi misalkan kita bertanya ke misalnya polisi hutan atau pengelola itu, ada siapa aja yang menggarap di sini, kita membuat daftar namanya. Sehingga populasi itu ada 200, ada 300, ada 1000 bahkan, itu tuh harus ada daftar namanya untuk menentukan siapa nanti sampelnya. Jadi syarat untuk probability adalah tersedianya atau adanya sampling frame. Desain samplingnya terdiri dari simple random sampling, sistematika random sampling, stratified random sampling, stratified systematica random sampling, dan cluster sampling. Yang umum dilakukan adalah simple karena lebih mudah. Padahal balik lagi, dalam metode itu tidak boleh melakukan sesuatu atau teknik tertentu karena itu umum gitu. Simple random sampling pengambilannya berbeda dengan sistematika random sampling. Itu ada ada plus minusnya gitu. Kita coba yang simple random sampling. Simple random sampling itu pertama diharuskan membuat daftar populasi yang tadi. Kita harus menulis semua daftar nama yang akan diwawancarai. Kemudian mengurutkan nama berdasarkan nomor, misalkan dari misalkan jika populasi 150, maka dibuat list 1 sampai 150. Nah, teknik acak, karena di sini simple random sampling, teknik penentuan samplingnya pun, pemilihan sampelnya pun akan acak. Jadi gini, misalkan di sini di tabel ini ada 1 sampai 150 gitu. Terus kita harus memilih sampel dari 150 itu sebanyak katakanlah 70 misalkan. Kita harus mengambil 70 orang dari 150 gitu. Nah, kemudian kita lakukan lotre. Kalau dulu ada yang namanya dikocok pakai Dulu. secara arisan gitu, pakai daftar nama. Jadi nomor urutnya ditulis 1 sampai 10, 1 sampai 150, kemudian dimasukkan ke tempat gitu, terus kemudian satu-satu dikeluarin sampai 150 itu gitu. Jadi nomor yang keluar itulah yang menjadi sampel. Misalkan yang keluar nomor 3 ditandain, itu akan menjadi sampel. Keluar lagi nomor 10 itu jadi sampel. Jadi sebanyak 70 sampel yang diambil itu berdasarkan keluar dari pengundian itu gitu. Karena prinsipnya peluang. Jadi semua orang di 150 itu memiliki kesempatan yang sama gitu. Tinggal peluang mereka akan diwawancarai atau tidak atau dijadikan sampel itu tergantung keluar undian. Tapi itu konvensional banget gitu ya. Cara kuno banget. Karena sekarang ada digital juga, ada yang namanya randomizer. Kita coba simulasikan. Kita coba, nah ini linknya randomizer.org. Yang tadi itu macor.com. Jadi silakan gunakan untuk mempermudah. Nah, kita menggunakan
kalau untuk mengundi gitu ya, mengundi sejumlah sampel dari populasi secara random sampling atau simple random sampling, itu sekarang bisa menggunakan randomizer. Jadi kita tinggal memasukkan berapa unit analisis yang akan diukur, yaitu satu orang atau individu, kemudian berapa jumlah ininya sampelnya, misalkan tadi 70, range-nya dari 1 sampai 150, kemudian di random. Nah, keluarlah nomor urutnya. Gitu. Jadi nomor urut ini yang akan menjadi yang bisa dijadikan acuan untuk kita menentukan jumlah sampel dalam populasi itu. Nah, ini hati-hati ketika menggunakan ini. Ketika kita sekali mengklik keluar ini harus menjadi apa yang menjadi referensi gitu. Misalkan, soalnya gini, ketika kita mengambil ini sekali, terus kemudian mengklik sekali lagi, nomor yang keluar akan menjadi berbeda gitu. Jadi kita harus sekali ambil, udah itu yang diambil. Di tengah perjalanan penelitian kita nggak boleh aduh tadi lupa, misalkan, aduh tadi lupa berapa lagi ya nomor urutnya. Terus kita coba simulasi lagi, itu nomornya akan beda lagi keluarnya, gitu. Jadi setelah dilakukan randomize, diacak, gitu, segera lakukan input atau tandai nomor berapa saja yang akan diambil sebagai sampel itu. Jadi ini penting gitu, karena kalau udah di tengah jalan penelitian ada nomor yang lupa kemarin nomor urut berapa, terus kemudian dilakukan lagi, itu akan sulit gitu. Nah, setelah sampel ditandai, kemudian ditemui gitu kan. Nah, inilah yang disebut sebagai simple random sampling. Jadi dari sekian banyak populasi diambil sampel. Nah, cara penentuan sampel pun dilakukan secara simple random. Jadi random acak sederhana lah menggunakan yang tadi. Sekarang kita bedakan dengan cara sistematika random sampling. Ini cara yang lain. Prosesnya sama, kita membuat daftar populasi, kemudian mengurutkan kembali. Teknik sistematika atau teknik sistematis sampling ini menggunakan interval. Rumus interval adalah N atau populasi dibagi jumlah sampel. Contoh, jumlah populasi adalah 1.500. Setelah menggunakan rumus Lynch dengan tingkat kesalahan 10%, keluar sampel adalah 95. Dari 1.500 diambil sampel sebanyak 95. Maka kemudian intervalnya adalah 16. Interval ini adalah, misalkan gini, ada daftar nama 1 sampai 1.500. Kemudian dari nomor 2 itu, dari nomor 1 itu interval 16 ke responden selanjutnya, yaitu nomor 17 itu. Tapi dalam teknik sistematika ini ada yang namanya random start. Jadi kita harus menentukan dulu startnya dari mana, dan itu tidak bisa dilakukan secara keinginan kita gitu sebagai peneliti. Misalkan langsung ambil, saya ulang tahun tanggal 11, dimulai dari nomor 11 aja. Nggak bisa gitu. Jadi ada teknik juga yang menentukan bagaimana si random ini dimulai, dari nomor berapa random ini dimulai. Nah, penentuan randomizer ini, penentuan random start ini, dulu saya menggunakan lotre juga gitu.
diundi, dibuat undian atau gini, random dimulai dari nomor urut 1 sampai 16, antara 1 sampai 16. Jadi tidak 1 sampai 1500. Jadi hanya dibutuhkan 1 sampai 16. Kenapa 16? Karena 16 adalah interval yang tadi gitu. Jadi tinggal diambil nomor berapa di antara 1 sampai 16 yang akan dijadikan atau diacu sebagai random start gitu. Nah, itu bisa digunakan undi sederhana tadi, ditulis 1, kemudian digulung, masukin 2, diundi lagi dari 1 16, nanti diambil keluar nomor berapa? 9. Oh, oke. Berarti nomor 9 yang digunakan untuk awal pengambilan sampel atau awal interval. Nah, tapi itu kan cara lama gitu. Ada cara juga yang terbaru menggunakan randomizer bisa simulasinya adalah dibutuhkan generatnya 1, terus berapa jumlah angka yang dibutuhkan adalah 1, range-nya adalah 1 sampai 16. Kemudian ketika diacak keluar nomor 16. Ini harus diambil 16. Jangan sampai keliru ketika melakukan, aduh 16 nggak enakan deh. Sekali lagi aja. Keluar 4, ini cocok kayaknya. Nah, itu udah melanggar atau udah mengurangi tingkat peluang gitu. Jadi kalau bisa ya udah sekali ambil, 6, oke, 6. Setujui, lakukan sebagai random start dalam sampling frame. Nah, ini tadi kenapa saya tandain 3, ketika saya melakukan randomizer, itu keluar nomor 3 gitu. Sehingga langsung ditandai nomor 3. Kemudian responden selanjutnya adalah 16 setelah nomor 3, yaitu nomor 19, Yusuf gitu. Setelah diambil. Jadi kita buat dulu intervalnya. Jadi langsung kalau list itu daftar namanya di kertas, kita langsung buat stabilo. Jeffrey langsung ditandain. Nah, permasalahan ketika ditemui tidak ada, itu ada ketentuan lain. Misalkan setelah di list semua nama, kemudian idealnya semua ditemui gitu. Kapanpun dan apapun kondisinya itu harus ditemui. Misalkan, tapi kembali lagi sebagai peneliti, apalagi misalkan peneliti yang terbatas secara anggaran dan waktu, kita kadang terbatas oleh saya harus melakukan penelitian di Aceh selama 2 minggu gitu. Terus kemudian jumlah respondennya 70. Nah, artinya selama 2 minggu itu saya harus menemui 70 orang yang sudah ditentukan dalam sampling frame. Tapi ketika di perjalanannya saya menemui Jeffrey nomor 1 responden yang udah ditandai. Ketika ke rumah Pak Jeffrey, aduh bapaknya sedang tidak ada, sedang ke kebun. Ya, itu lewat dulu, kita langsung masuk ke list yang selanjutnya. Yang Pak Jeffrey itu jangan dulu diganti gitu. Tetapkan dulu sebagai responden. Kita selanjutnya dulu ke Yusuf, atau yang Yusuf nggak ada, masuk lagi ke siapa. Jadi prioritaskan semua responden yang sudah ditandai gitu. Itu pun berlaku ketika simple random sampling. Upayakan dulu semua terpenuhi dulu gitu. Nah, ketika di akhir-akhir ternyata sudah penelitian tinggal 4 hari. Sementara Pak Jeffrey, Pak Yusuf ini ternyata tidak bisa ditemui dalam 4 hari kemudian. Nah, itu diperbolehkan untuk mengganti. Cara menggantinya adalah ini sebenarnya bisa
bisa menjadi perdebatan sih banyak, tapi yang jelas prinsipnya adalah tidak mengurangi peluang orang lain untuk diwawancarai. Jadi misalkan nomor 3 Jeffrey tidak bisa, itu bisa turun ke nomor 4 gitu. Jika dia tidak terpilih, jika nomor 4 tidak terpilih sebagai responden, maka bisa digunakan bisa diambil sebagai responden menggantikan Pak Jeffrey yang selama 3 hari ke depan tidak bisa ditemui gitu. Nah, itu berlaku untuk semuanya gitu. Tapi itu terkait cara, ada juga yang mengambil ke atas ke Pak Jainab, itu juga bisa gitu. Yang jelas prinsip peluangnya tidak hilang gitu. Yang tidak boleh itu ketika Pak Jeffrey nggak bisa nih, tapi tetangganya Pak Basuki ada di rumah gitu. Udah Pak Basuki aja lah. Nah itu yang apa ya? Yang bisa mengurangi tingkat peluang gitu. Apakah ada pertanyaan sampai sekarang? Sampai sini kita diskusi dulu aja. Yuk, silakan. Sebelum masuk ke non probability yang lebih rancu lagi, lebih abstrak lagi ukuran-ukurannya. Kita Silakan. sampai di ini ya, Kang Riki ya, di penentuan teknik penarikan sampling dengan probabilitas ya, yang pertama tadi. Itu juga jadi banyak bukan perdebatan, banyak yang masih belum, kayaknya kalau saya lihat di setiap telahan seminar proposal maupun hasil tuh agak kurang juga terkait pemahaman bagaimana cara menggunakan saat apa menggunakan probability dan saat seperti apa menggunakan non probability. Ayo silakan yang mau ditanyakan. Rifdi, ada yang tanyakan Rifdi? Atau Dimas? Ayo Dimas. Harus didorong-dorong terus. Ayo, soalnya Ini sebagai kita peneliti sosial, metode itu apa ya? Inilah apa? Cara ini, lah itu. ya kita ini mumpung ada yang ahlinya nih, kuat spesialis di bidang metode penelitian sosial, sering turun ke lapangan ya, Kang Riki ya. Ya, karena hambatan ketika kita tidak ya mungkin untuk tidak bermaksud menganggap mudah gitu ya. Ada hal-hal yang berat ketika di dunia riset profesional gitu, di dunia penelitian profesional yang berat ketika kita tidak kurang paham terkait bagaimana cara menggunakan metode gitu, atau bagaimana cara memilih metode. Itu misalkan ketika kita terlibat di peneliti di tim peneliti analisis dampak lingkungan gitu. Terus kemudian di peneliti dalam pengukuran seperti kajian lingkungan hidup strategis, atau di penelitian profesional yang metode penting gitu secara ilmiah gitu. Nah itu akan menjadi kesulitan ketika kita kurang menguasai gitu, karena di proses penyusunan AMDAL itu peneliti yang mengkaji sosial itu akan ditanya metode penelitiannya seperti apa misalkan. Kemudian diambil kuantitatif, oke. Pengambilan sampel seperti apa? Itu akan detail, komisi-komisi AMDAL itu akan detail karena ini terkait dengan kelayakan dokumen lingkungan gitu, terkait dengan dampak, atau lebih besarnya lagi terkait hidup orang lain gitu. Ketika kita salah melakukan analisis, ketika kita salah menggunakan metode, akan memunculkan data yang keliru gitu, atau yang kurang pas, sehingga pas melakukan analisis pun akan menjadi keliru. Analisis yang keliru akan menghasilkan
mungkin proses program atau apa ya, hasil analisis dampak yang kurang tepat juga, sehingga nanti ya balik lagi ini menyangkut hidup orang gitu, penelitian sosial itu di dunia profesional gitu. Jadi sebuah apa ya, sebuah tanggung jawab besar gitu untuk menguasai metode gitu oleh si peneliti gitu. Ayo, siapa? Amelia Putri Rahmadani. Ayo Mel. Ada Mel hadir? Atau Amel. mungkin saya yang nanya Ah, kalau gitu. Oke, silakan Kang Riki. Langsung Saya aja nanya nanya Kang aja Riki. ya, Ah, iya, karena iya. kan udah cukup sampai ke pengambilan sampel nih. Hmm. Dari judul, saya lihatnya dari judulnya Ya, silakan. atau dari topik lah, bukan judul. Hmm. Nah, ini menarik. Uji Hmm. keberhasilan program perhutanan sosial. Yuanda, ada? Ada. Yonda. Ada tuh. Yonda, halo. Ya. Yonda, tadi ada dia. Sempat nge-DM. Atau enggak? Selain Yuanda, ini menarik padahal uji keberhasilan program perhutanan sosial. Kalau bisa Yuanda hadir? Mana nih si Yonda nih? Kalau tadi dia nge-DM. Yonda, ada yang bareng sama Yonda nggak nih? Dia kemana lagi? Atau ini, sistem yang digunakan masyarakat dalam pengelolaan hutan adat. Nah, ini judulnya ada apa? Ada muatan antropologisnya gitu. Masyarakat adat. Febrina ada? Ya, Feb. Mana Febri? Tadi ada. Ya, Pak. Yo. Ya. Febrina, kalau dari rencana Febrina ini gimana, kan berarti kan sekilas sudah dapat gambaran tentang penelitian kualitatif dari Kang Ahas, kemudian penelitian kuantitatif gitu. Nah, gimana nih dari rencana penelitian yang akan dilakukan, apa metode yang akan diambil untuk mempelajari sistem yang digunakan masyarakat dalam pengelolaan hutan adat? Kira-kira gimana, Febrina? Ya, Pak. Kalau dari penjelasan sih kayaknya lebih memilih ke metode kualitatif aja. Karena kan dari awal juga pembahasannya lebih mudah daripada kuantitatif. Dan gitu juga kalau yang kualitatif itu ibaratnya lebih data-datanya tuh lebih mudah dilakukan. Jadi kita nggak harus mempersiapkan responden yang terlalu banyak. Jadi kita cukup memiliki informan aja yang penting menurut kita. Gitu, Pak. Oke. Mungkin jadi pertama ya, Febriana, balik lagi kita ke materi yang awal. Kalau memilih metode atau memilih pendekatan berdasarkan lebih mudah, lebih gampang, itu keliru. Dianggapnya lebih mudah kualitatif. Jadi nggak masalahnya, secara praktik memang mungkin lebih mudah gitu ya, secara praktik gitu. Itu diakui secara praktik mungkin lebih mudah gitu. Makanya ada istilah itu. Tapi kembali lagi, tapi tepat gitu. Ketika Febriana akan meneliti sistem yang digunakan masyarakat dalam pengelolaan hutan adat, itu memang data-datanya lebih ke kecenderungan banyaknya di kualitatif gitu. Jadi akan menggambarkan
pola-pola gitu kan, terus bagaimana interaksi masyarakatnya di kawasan hutan adat gitu kan. Nah, jadi mungkin apa ya, si penelitian kualitatifnya akan lebih ditekankan pada pola interaksi atau pola pemanfaatan gitu, dan dalam pengelolaan hutan adat ini tuh akan terkait bagaimana pola tenurial gitu. Tapi balik lagi, bukan berarti topik tersebut tidak bisa dikaji atau tidak bisa diteliti secara kuantitatif gitu. Itu tetap bisa gitu. Masyarakat ini kan adalah kumpulan dari individu gitu, dalam batasan yang ditetapkan gitu ya. Apakah itu masyarakat adatnya, apakah masyarakat desa gitu kan, itu ada batasan-batasannya. Nah, lebih menarik lagi ketika kualitatifnya, penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Febri gitu ya, dikombinasikan juga dengan kuantitatif, itu juga bisa gitu. Jadi bisa lebih komprehensif ketika perlakuan masyarakat terhadap hutan adat itu akan berbeda, dipengaruhi oleh status sosial, oleh tingkat ekonomi, oleh luasan lahan yang dimanfaatkan. Biasanya kan di masyarakat adat itu kan, di hutan adat itu ada kawasan yang dimanfaatkan sebagai sumber penghidupan, misalkan apakah untuk berkebun, apakah untuk pemukiman gitu kan. Nah, itu juga kan bisa dikaji secara kuantitatif, bagaimana kecenderungan masyarakat dalam mengelolanya. Misalkan oleh pemanfaat, berapa persen yang menggunakan hutan adat untuk pertanian, atau berapa persen pengelolaan hutan adat untuk dikonservasi gitu, berapa persen luasannya, dan sebenarnya itu bisa juga dilakukan. Jadi kembali lagi, itu akan tergantung seberapa besar atau seberapa eksploratif kita terhadap penelitian yang akan dilakukan. Itu juga akan menentukan berapa banyak atau berapa dalam penelitiannya. Tapi kalau saran saya, itu bisa dilakukan dua mix method gitu, kualitatif dan kuantitatif. Itu akan lebih komprehensif sih. Tapi itu kembali lagi ke keterbatasan atau kemampuannya. Tapi secara konseptual gitu, secara prinsip digunakan untuk kualitatif saja itu udah cukup juga gitu untuk mengetahui tentang sistem gitu. Jadi sistemnya yang dipelajari. Mungkin itu. Terus kinerja kelompok tani hutan dalam pengelolaan lahan izin usaha hutan kemasyarakatan. Jeremia. Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, Jeremia bisa ceritain gimana rencananya setelah mendapatkan materi-materi kualitatif dan kuantitatif, ini rencananya akan pakai pendekatan apa nih? Sebelumnya saya pribadi pernah mengikuti penelitian kawan atau yang senior-senior yang hampir mirip lah dengan penelitian itu. Ya. Makanya saya tertarik dengan penelitian itu, Pak. Ya. Selama ini saya melihat metode kualitatif dengan kuesioner. Kuantitatif dengan kuesioner. Kuantitatif ya, tadi kurang jelas. Kualitatif. Kualitatif dengan kuesioner. Iya, Pak. Itu kayak gimana kualitatif dengan kuesioner tuh? Kembali kali Jer. Kuantitatif, Pak. Sorry, Pak. Oh, jadi kenapa lebih cocok mengambil pakai kuantitatif? Apa yang membuat dasarnya apa, Jeremy?
Selain karena senior sudah melakukannya. Tidak ada alasan lain Pak selain itu Pak mungkin. Izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Juandra? Oke, Juandra silakan. Izin bertanya, Kang. Kan yang dijelaskan tadi kan itu kan sudah mempunyai data atau sensus dari pendudukan. Bagaimana apabila desa tersebut belum mempunyai atau suatu kawasan hutan tersebut belum mempunyai data-data perambahnya? Oke. Bagaimana itu? Populasinya belum ada berarti ya? Ya. Intinya gitu. Jadi untuk membuat sampling frame ya, itu menjadi tanggung jawab atau tugas si peneliti menulis, membuat sampling frame. Jadi itu harus mencari informasi siapa saja yang menggarap lahan. Contohnya ini kawasan hutan ya, ada penggarapan di kawasan hutan misalkan. Dibatasi kawasan hutannya desa A gitu misalkan. Nah, ada berapa penggarap di kawasan hutan desa A itu yang dapat diteliti kan. Terus kemudian Juandra ke desa, ke kantor desa gitu misalkan. Datang ke kepala desa, bertanya, Pak ada daftar nama penggarap di kawasan hutan, gitu. Terus kata kantor desa, oh kita nggak punya gitu. Terus kemudian ke perhutani, kalau lahan itu milik perhutani ya, ke perhutani, oh tidak punya juga, berarti kan Juandra tidak punya acuan nih ke siapa atau siapa daftar namanya nih gitu kan. Nah itu bisa dilakukan dengan identifikasi. Jadi ada berarti di penelitian Juandra itu di tahap awal itu harus melakukan identifikasi penggarap di kawasan hutan. Ada banyak cara itu. Caranya kita temui salah satu penggarap, kemudian ya berkenalan, ngobrol, wawancara gitu. Kemudian dibuat, Pak, siapa saja yang ada yang menggarap lahan di kawasan ini. Gitu. Itu bisa dilakukan seperti itu. Nanti setelah jumlah penggarapnya sudah dinyatakan, oh ini aman, oh ini sudah lengkap semua, nah itu baru bisa dilakukan, itu bisa digunakan sebagai sampling frame untuk dilakukan pengambilan sampel. Caranya itu. Jadi caranya tidak harus kadang kita populasi ada yang tidak tersedia. Populasi itu tidak tersedia, tapi bukan berarti tidak bisa dibuat. Jadi selama bisa dibuat populasinya, itu harus dilakukan probability gitu. Mungkin itu. Jadi caranya harus ditanyakan gitu, dicari. Itu seperti yang kita lakukan di itu ya, pas di apa? Iya. Cirata. Di Waduk Cirata. Kita sebentar. Kayak kalian kalau di Sumatera tuh kayak di Medan, di Danau Toba tuh kan ada jaring apung ya. Keramba jaring apung, tahu? Bayang nggak? Kalau Cirata mungkin khawatir, tapi nggak apa, coba aja Kang Riki di share Ya. yang dulu kita buat populasinya. Sebentar ya. Ya. Aduh udah jam 2.40 nih. Paling aja yang apa ya, jam 3 ya. Nanggung. Boleh sedikit lagi. Ini kan diniatkan buat mencari ilmu, insya Allah nggak akan rugi kok. Maaf. Oke, sebentar. Loadingnya cukup lama. Jadi ceritanya waktu tahun 2019 saya dengan Kang As ini melakukan survei di kawasan
bendungan Cirata di Jawa Barat gitu. Jadi itu di kawasan bendungan Cirata itu dimanfaatkan sebagai tempat untuk kegiatan keramba jaring apung gitu. Jadi penelitiannya itu adalah mengkaji kondisi sosial ekonomi dari para petani KJA gitu. Jadi para petani Ikan ya? apa ya Kalau yang kita berkegiatan budidaya KJA gitu. budidaya ikan. Ini udah ketemu, nanti saya coba digambarkan. Terlihat ya? Nah, Nah, oh ini lebih terbayang ya. nah jadi pertanyaannya adalah kita waktu itu tidak bisa tidak tahu ada berapa jumlah petani di keramba jaring apung di Waduk Cirata ini gitu. Tapi secara jadi ini menggunakan banyak cara lah gitu, menggunakan banyak pendekatan. Ketika menggunakan satelit ini udah terlihat nih ada beberapa petak ini itu. Pada akhirnya kami berdiskusi gitu sampai akhirnya ditentukan bahwa populasinya, unit analisisnya adalah satu jalur ini gitu. Jadi satu jalur ini adalah satu unit analisis. Kemudian menggunakan Google Earth kita ditandai satu-satu jalurnya sampai di list ternyata terdapat 4.000, kurang lebih 4.000 atau 6.000 gitu ya waktu itu, 6.000 jalur KJA gitu. Artinya ada 6.000 populasinya gitu. Kita membuat itu sebagai populasi, berarti ada 6.000. Nah, kemudian dari 6.000 itu kita kita sampling menggunakan rumus tingkat kesalahan 5%, keluar jumlah 351 sampel di seluruh Cirata ini. Nah, kemudian dibuat di randomizer dari 1 sampai 6.000, nomor berapa aja yang terpilih sebagai sampel. Kemudian keluarlah nomor-nomor urutnya. Nah, nomor urut ini yang akan ditempel, yang menempel di setiap KJA ini gitu. Hingga akhirnya ketika kita pakai perahu di lokasi langsung menemui titik yang sudah ditentukan, misalkan ini nomor 235, kita datangi langsung ini, wawancara, kemudian ke sebelahnya wawancara gitu. Nah, permasalahannya ini ketika kita mendatangi titik ini, petaninya tidak ada atau tidak bisa ditemui, itu kita sepakati di antara peneliti kita itu diperbolehkan mengambil KJA atau jalur terdekat yang searah jarum jam. Itu. Jadi searah jarum jam misalkan ketika di sana ke kanan berarti ini yang diambil. Jadi sebenarnya tidak ada selama populasi itu bisa dibuat atau bisa di list, itu menjadi penting gitu. Itu menjadi syarat untuk probability gitu. Sekarang kita lanjut dulu ke non probability sedikit lagi. Ya Kang Ri, nggak apa-apa. Ini kita nggak apa ya teman-teman ya, sampai 15 menit lagi ya, sampai jam 3 aja Kang Ri kita tuntaskan. Tinggal beberapa slide lagi. Nah, perbedaannya dengan non probability ini adalah pengambilan sampel secara tidak berdasarkan peluang. Berarti ini menjadi ketentuan peneliti akan mengambil siapa respondennya. Teknik ini digunakan ketika populasi tidak tersedia atau tidak dapat dibuat. Jadi yang tadi, selama bisa dibuat populasinya, usahakan menggunakan probability gitu, karena itu untuk terkait data gitu.
Kemudian salah satu contoh teknik sampling non probability adalah kuota sampling. Kuota sampling ini ketika peneliti menentukan jumlah sampel yang akan diteliti berdasarkan pada kebutuhan secara status, jenis kelamin atau usia gitu. Jadi penelitian kuota sampling ini lebih tepat digunakan untuk penelitian yang populasinya tidak dapat ditentukan. Contoh pengunjung taman nasional, pengunjung lokasi wisata gitu. Itu kan kita tidak bisa menentukan ada berapa jumlah populasinya gitu. Sehingga ketika penelitian-penelitian terkait wisata atau lokasi wisata yang meneliti tentang pengunjung itu lebih tepat digunakan kuota sampling karena tidak ada basis populasi yang bisa dijadikan acuan untuk membuat sampling frame gitu. Tapi peneliti harus mengetahui sifat-sifat dari populasi yang kemudian akan menjadi sampel. Jadi si peneliti itu untuk mengambil kuota sampling itu, misalkan judul penelitian persepsi pengunjung taman wisata terkait kebersihan misalkan. Nah, si peneliti itu sebelum melakukan penelitian harus bisa membuat gambaran tentang pengunjung seperti apa yang akan diteliti dari status, dari jenis kelamin, dari usia, atau bahkan dari tingkat ekonomi gitu. Jadi harus ada karakteristik yang sudah ditentukan, berbeda dengan yang tadi non probability. Siapapun, apakah itu Pak RT, apakah itu orang kaya, apakah itu janda misalkan, itu layak untuk atau mempunyai kesempatan yang sama untuk diwawancara. Nah, untuk kuota sampling, si peneliti menentukan terlebih dahulu di awal, sehingga konsekuensinya kuota sampling itu tidak menjadi kewajiban untuk menentukan berapa besaran jumlahnya. Jadi itu dikembalikan kepada si penelitinya akan mengambil berapa jumlah responden yang dibutuhkan. Begitu. Jadi kurang tepat ketika mempertanyakan ukuran sampel kepada peneliti yang melakukan penelitian secara kuota sampling. Misalkan Juandra akan melakukan penelitian ini, saya ambil 100 gitu. Itu secara kuota sampling 100. Nah, 100 itu untuk jenis kelamin A, usia, dan selera rupa sudah ditentukan. Jadi itu bisa untuk itu layak untuk dilakukan gitu si penelitiannya. Atau bisa dengan cara kuota sampling kita membatasi waktunya nih gitu. Karena kunjungan itu ramai di Sabtu Minggu, kita melakukan penelitian di Sabtu Minggu tanggal sekian dan tanggal sekian. Berapapun pengunjung yang datang, itu yang menjadi responden, itu juga bisa dilakukan. Jadi setelah hari Minggu, itu pengunjungnya udah bukan merupakan responden. Jadi dilakukan selama Sabtu dan Minggu, atau mungkin ada ketentuan lain secara konseptual di teori yang digunakannya, misalkan terkait jam, misalkan jam Sabtu Minggu jam 12 atau jam 3 sampai jam 4 khusus gitu. Jadi jumlah responden pun yang diambil adalah para pengunjung yang ada di jam tersebut gitu. Jadi tidak ada yang bisa menentukan gitu sebetulnya untuk kuota sampling. Konsekuensinya riset ini dengan menggunakan probability sampling, non probability sampling, tidak dapat mengeneralisasi kepada populasi karena populasinya dia nggak ada gitu.
Jadi itu konsekuensinya. Sehingga selama populasi bisa tersedia dan bisa dibuat, maka penelitian kuantitatif akan lebih disarankan secara probability, begitu. Mungkin itu terakhir diskusi kalau masih ada. Terima kasih, mungkin materinya sampai sini. Ya tenun Kang Riki. Enggak, kalau masih Sambil ada diskusi ya, kita ada 10 Ya. menit lagi. Mari kita diskusi aja sambil memperdalam ini. Jadi tadi penting tuh di garis bawahi ya, teman-teman. Jadi kalau untuk kuantitatif itu kan pada prinsipnya kita tentang populasi ya. Populasi, kemudian kita ambil sampel yang dimana di sampel itu kita bisa ambil bisa kita generalisir ke populasi tersebut selama dia berprinsip ataupun penarikannya secara probability. Nah, tadi kata Kang Riki ditekankan lagi, gimana kalau non probability? Nah, kalau non probability dia nggak bisa digeneralisir karena populasi pun nggak ada kan kayak gitu. Itu juga yang kadang luput ya, di beberapa tulisan-tulisan kakak tingkat kalian. Terus ini Kang Riki mungkin pengantar sebelum yang lain ya. Ini kadang kalau kuantitatif itu apakah kan tadi ada survei, ada eksperimen ya tadi yang sebenarnya Kang Riki. Nah jadi kalau kayak gitu kan sebenarnya nggak harus ada atau terkait dengan hipotesis misalnya kan kadang kalau kita kuanti itu langsung terbayangnya itu harus ada hipotesis kayak gitu. Jadi kadang udahlah kuali aja kayak gitu atau seperti apa? Apakah harus ada hipotesis atau seperti apa? Nah, untuk itu ya betul memang banyak yang berpikir gitu bahwa ketika kita kuantitatif itu untuk menguji yang dihipotesiskan gitu. Nah, itulah yang dilakukan oleh penelitian kuantitatif secara intensif atau eksperimental atau eksperimen. Jadi itu banyaknya untuk eksperimen itu banyaknya di ilmu-ilmu alam gitu, ilmu pasti. Misalkan menguji dua tanaman misalkan, yang satu dengan intervensi treatment pupuk organik, yang satu dengan pupuk organik juga, namun porsinya berbeda gitu misalkan. Terus kemudian diukur, ini kasih pupuk, ini kasih pupuk. Ya, nah, itu adalah membandingkan penelitian kuantitatifnya secara eksperimen gitu. Tapi di sosial, karena ini kita sosial, itu lebih tepatnya survei kebanyakan karena terkait dengan pengukuran individu atau rumah tangga gitu. Jadi unit analisisnya berbeda gitu kita unit analisisnya ini manusia gitu atau kelompok gitu atau grup gitu. Jadi itu mungkin jadi tidak ada sebetulnya saya lebih menganggap atau lebih berpegang bahwa metode ini tentang cara, tentang praktik gitu ya. Jadi selama prinsipnya apakah kita harus ada hipotesis dulu, kalau tidak ada hipotesis itu harus kualitatif gitu. Itu kalau secara metode praktik gitu itu nggak harus sih gitu. Karena kalau kan itu terkait induktif dan deduktif ya. Ya, betul. Nah, penelitian kuantitatif pun bisa dilakukan pada penelitian yang bersifat induktif gitu. Tanpa harus ada hipotesis tanpa ya. harus ada hipotesis, tapi itu bakal tergantung ke kalau akademik akan tergantung ke peraturan dari kampus. Kalau di Unpad itu kita deduktif gitu. Tapi bukan berarti yang induktif itu tidak boleh gitu kan. Itu juga diperbolehkan karena grounded kita bisa grounded teori atau apa gitu kan untuk yang induktif itu. Tapi memang untuk yang kualitatif dulu kualitatif banyaknya induktif, tapi
bukan berarti kualitatif pun tidak boleh dilakukan di yang deduktif gitu, bisa juga gitu. Jadi sebenarnya metode ini tuh tentang praktik lah, tentang cara gitu. Walaupun ada banyak kalau dikaitkan dengan metodologi gitu. Nah, metodologi itu menjadi pendekatan yang berbeda. Kita mempelajari landasan filosofisnya, landasan paradigmanya gitu terkait metode apa yang diambil gitu. Misalkan Betul. post positivisme Yes. ambil kebanyakan kuantitatif, kemudian orang-orang konstruktivis mengambil kualitatif, kemudian orang-orang pragmatis mengambil mixed method. Nah, itu di ranah lain gitu. Tapi secara kita sebagai peneliti yang memahami metode sebagai cara, ya kita gunakan dengan kaidah-kaidah yang memang sudah diberi keleluasaan gitu sebetulnya. Mungkin itu, Kang As. Oke, siap. Jadi ini ya, sebenarnya fleksibel berarti kan ya, kayak Fleksibel gitu kan. sebetulnya. Jadi kuantitatif itu nggak harus harus ada uji statistik, analisis, korelasi, Ya. misalnya pengaruh, kayak itu yang kemarin saya sempat bilang ya di pertemuan sebelumnya ke teman-teman, itu pengaruh, misalnya pengaruh gaya kepemimpinan terhadap pengaruh gaya kepemimpinan pimpinan terhadap keberhasilan program pengelolaan hutan berbasis masyarakat, misalnya kayak gitu. Itu kan bisa juga sebenarnya kan kalau mau. Tapi kan nggak harus seperti itu juga, nggak harus ada yang secara uji statistik yang analisis gitu. Kayak gitu. Jadi cukup dengan analisis numerik sederhana pun kayak tadi demografi itu kan sudah termasuk kuantitatif ya, Kang Riki ya. Ya, betul. Kayak gitu. Sebetulnya ini tuh menyambung ke nanti tentang analisis data kuantitatif gitu. Analisis data kuantitatif itu ada yang memang bersifat angka data-datanya, ada juga yang sifat datanya bersifat kualitatif gitu. Misalkan pertanyaan tentang di kuesioner itu, pertanyaan tentang apakah persepsi terhadap kebersihan lokasi wisata, misalkan Taman Nasional, bersih atau tidak gitu, bersih, kurang bersih, cukup bersih, itu kan si sifat datanya kualitatif gitu, karena nanti jawabannya berapa persen yang menjawab bersih, berapa persen, tapi cara mengetahuinya itu atau cara mengukurnya secara kuantitatif gitu. Itu juga kita selama prinsipnya sudah dipahami, hal-hal yang seperti itu akan dikuasai gitu. Jadi nggak jadi hambatan. Terus ada lagi misalkan terus data apa yang bersifat angka, itu seperti skala gitu, skala Likert 1 sampai 5 ada berapa, nanti responden memilih 1 sampai 5. Nah, itu nanti analisisnya juga bisa dianalisis secara kuantitatif, untuk uji statistiknya bisa gitu, tapi untuk sebagai deskripsinya bisa. Jadi kuantitatif itu hasilnya bisa berupa deskripsi analitik atau deskripsi kuantitas gitu, atau deskripsi tentang angka gitu, atau bisa juga uji analisis yang lebih mendalam gitu, seperti t-test, korelasi gitu, regresi, itu ada lagi gitu, itu terkait dengan analisis. Dan balik lagi, kebutuhan kita apa terhadap analisisnya. Jadi jangan sampai berpikir bahwa buat yang mengambil pendekatan kuantitatif itu harus menggunakan atau menganalisis secara korelasi sampai atau regresi yang, mungkin ya. Atau harus ANOVA, harus dites karena ini parametrik. Nah, itu tidak harus gitu sebetulnya. Selama datanya yang dibutuhkan, kita orientasinya data lah ya. Selama data itu bisa menjawab pertanyaan penelitian dan bisa menguatkan hipotesis atau di kerangka pemikiran gitu, ya itu layaklah untuk dilakukan. Mungkin itu, Kak. Ya, siap.
Ini udah jam 3 Kang Riki ya. Saya coba sedikit ini ya ke teman-teman. Nanti juga saya minta Kang Riki untuk sedikit penutup mungkin ya, conclusion remark dari Kang Riki terkait yang sekarang. Tapi saya mau coba ini dulu ke teman-teman terkait menyambungkan materi sebelumnya dan yang sekarang dan yang nanti Sabtu depan. Jadi teman-teman begitu ya, ada metode kualitatif, ada kuantitatif, dan tadi sempat disinggung ada mix method atau metode kombinasi. Nah itu di luar, nggak cukup, kita cuma 4 pertemuan, saya dapat 4 pertemuan, jadi mungkin bisa nanti dipelajari secara mandiri untuk metode kombinasi. Nah tapi intinya yang tadi disampaikan oleh Kang Riki, jadi untuk metode kuantitatif itu tidak harus yang sifatnya secara untuk analisisnya ya, analisisnya itu tidak harus yang menggunakan analisis statistik lanjutan gitu yang harus uji korelasi atau uji regresi dan lain sebagainya. Jadi kuantitatif itu berkaitan dengan data numerik. Nah, kalau nanti misalnya penelitian kalian itu ada menampilkan ataupun hasilnya nanti berupa data-data numerik, nah itu besar kemungkinan nanti permasalahannya itu pasti menggunakan kuantitatif. Nah, tapi kalau misalnya tadi pemaknaan, bagaimana sistem proses pola pengelolaan, nah itu kan nggak mungkin ditampilkan dalam bentuk angka-angka, pasti narasi kan kayak gitu. Nah itu kualitatif. Nah tapi bisa juga dua-duanya menggabungkan antara kuali dan kuanti. Kalau misalnya sanggup dan secara sumber daya bisa dilakukan kayak gitu. Itu juga disarankan kayak gitu. Nah, nanti untuk yang minggu depan insya Allah kita terkait dengan teknik ataupun penyusunan instrumen penelitian khususnya kuesioner. Nah, ini khusus yang untuk kuesioner. Untuk yang kuantitatif nanti minggu depan kita coba pelajari bersama dengan salah satu teman saya yang lain juga alumni dari Unpad dan sekarang sebenarnya beliau di KPK, jadi banyak sekarang itu lebih banyak mempublik di bidang pendidikan korupsi kayak gitu, tapi banyak sering membuat instrumen penelitian terkait persepsi korupsi. Nah, jadi kurang lebih ilmunya sama lah, basicnya tentang instrumen penelitian kayak gitu. Seperti itu. Dan terakhir mungkin Kang Riki silakan untuk menyampaikan conclusion remark-nya sedikit barangkali sebelum kita tutup. Paling terakhir kita sebagai peneliti gitu harus memposisikan data adalah sebagai sebagai hal yang penting gitu, hal yang bakal mempengaruhi semuanya gitu terkait dengan metode. Jadi metode ini tentang cara, data adalah tentang tujuan kita gitu. Seberapa baik data ketika metodenya tidak tepat guna gitu, itu akan mengurangi tingkat ketepatan juga nanti hasil di kesimpulannya gitu. Jadi pandanglah si metode ini adalah tentang cara, karena metode kualitatif, metode kuantitatif, atau mixed method itu atau pendekatan cara-cara yang lain itu tidak ada yang salah gitu, hanya yang ada itu kita salah menempatkannya atau kita salah menggunakan untuk penelitian-penelitian tertentu gitu. Jadi carilah pendekatan metode berdasarkan data yang kita butuhkan gitu. Mungkin itu, Mas. Baik. Oke, nggak kerasa ya 2 jam sudah. Oke, Kang Riki, terima kasih banyak. Hatur nuhun sudah Terima kasih juga semuanya. berbagi ilmunya, diskusi dengan kita yang di Bengkulu, yang jauh-jauh ini dari Bandung di Bengkulu, alhamdulillah dipertemukan lewat Zoom ya dengan teknologi. Kita bersyukur bisa berdiskusi dan mendapatkan pengetahuan, berbagi pengalaman ya dari Kang Riki terkait dengan metode kuantitatif. Oke, itu jadi nanti mungkin Kang Riki saya punten ya yang tadi karena ini Kang Riki yang rekam, nanti bisa share link aja mungkin ya nanti kalau iya. udah
atau nanti Siap, nanti teknisnya nantilah di belakang kita ini kan. Tapi maksudnya minta tolong untuk di-keep untuk rekamannya ya, kayak gitu. Soalnya Siap. tadi kepotong. Oke, baik seperti itu Kang Riki ya. Sekali lagi terima kasih dan buat teman-teman juga kita ini ya mengaturkan banyak terima kasih juga ke Kang Riki. Sama-sama. Mudah-mudahan bukan yang terakhir ya. Kita Insya Allah. jadi bukan pertemuan pertama tapi bukan yang terakhir gitu untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan ada kesempatan di lain kesempatan kita bisa bersilaturahmi lagi. Tentunya dengan berbagai ini ya, di berbagai kesempatan mungkin dengan apakah mungkin secara institusi mungkin ya dari Unpad dengan jurusan kedokteran dari di Unib dan kesempatan lainnya. Baik, terima kasih kepada Kang Riki dan teman-teman semuanya. Jadi untuk sesi kuliah metode penelitian sosial ini dengan materi Kang Riki kita sudah selesai di penghujung acara. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat-sehat selalu karena sudah mulai iklim tidak menentu ya di Bengkulu ini, banjir bandang Kang Riki sekarang kita itu. Jadi banjir di mana-mana. Aduh, ini juga kemarin itu kita 3 hari berturut-turut mungkin kayaknya jadi online terus kuliahnya karena banjir, akses terputus dan lain sebagainya. Baik, seperti itu ya Kang Riki, hatur nuhun. Ya. Terima kasih. Sehat-sehat terus, Assalamualaikum Kang, warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Terima kasih. Sehat-sehat ya semuanya ya. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.